seorang yang ahli dalam agama, ketika ibunya meninggal, Imam Hasan Al-Basri menangis sejadi-jadinya. Maka bertanyalah murid Imam Hasan Al-Basri, "Hai Imam, engkau ni seorang ahli agama, tapi mengapa ketika ibumu meninggal engkau menangis sejadi-jadinya, seakan-akan engkau manusia yang tidak berilmu?" Apa kata Imam Hasan Al-Basri? "Yang kutangiskan ialah bukan ibuku yang meninggal, akan tetapi yang kutangiskan ialah hilangnya pintu surga di dalam rumahku." Apa maknanya? Boleh saja kita mengejar pintu surga yang ada di luar sana, sedekah, solat, puasa, silakan kejar pintu surga yang di luar sana. Tapi ingat, di dalam rumah kita ada pintu surga kita. Siapa itu? Ialah kedua orang tua kita. Siapa itu? Ialah ibu kita. Maka jangan sia-siakan pintu surga yang ada di rumah kita ketika ia masih ada. Jamaah solat Jumat rahimakumullah. Adapun tema pada khutbah yang singkat ini ialah pentingnya berbakti kepada kedua orang tua. Kalau kita bicara tentang orang tua, teringat kita satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Salah satunya ialah akun, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Hadis ini menjelaskan bahwasannya Rasulullah begitu bencinya kepada seseorang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Sekalipun kita seorang ahli ibadah, solat kita tegakkan, zakat kita tunaikan, puasa kita laksanakan, ketika kita durhaka kepada kedua orang tua kita, maka pahala yang kita laksanakan menjadi sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang terjadi pada zaman sahabat. Ada salah satu sahabat bernama Alqamah, seorang ahli ibadah, solat selalu tepat waktu, semua kewajiban selalu ia laksanakan. Akan tetapi ada peristiwa yang mencengangkan. Ketika beliau menjumpai ajalnya, susah lisannya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid. Maka bingunglah para sahabat, sehingga sahabat bertanya kepada Rasul, "Wahai Rasul, Alqamah ini seorang ahli ibadah, solat tak pernah ia tinggalkan, tapi kenapa ketika datang ajalnya susah dia menyebutkan kalimat tauhid la ilaha illallah?" Maka Rasul pun bingung, sehingga ia pun bertanya kepada ibunda Alqamah, "Wahai ibunda, anakmu ini seorang ahli ibadah, ahli dalam solat, bahkan Quran selalu ia baca. Akan tetapi kenapa ia susah menyebutkan kalimat la ilaha illallah?" Apa kata ibunda Alqamah? "Wahai Rasulullah, sungguh ucapanmu itu benar. Anakku memang seorang ahli ibadah. Tapi ada satu hal yang membuatku merasa marah pada dirinya. Apa itu? Ia lebih mendahulukan perkataan istrinya daripada perkataan ibunya." Maka ingatlah wahai hadirin sekalian, istri kita merupakan hak kita, tapi sadarilah diri kita ialah hak ibu kita. Maka berbaktilah kepada kedua orang tua kita selagi masih hidup, selagi bisa kita memberi kesenangan kepada dirinya. Hal ini pun terjadi kepada Imam Hasan Al-Basri, seorang yang ahli dalam agama. Ketika ibunya meninggal, Imam Hasan Al-Basri menangis sejadi-jadinya. Maka bertanyalah murid Imam Hasan Al-Basri, "Hai Imam, engkau ni seorang ahli agama, tapi mengapa ketika ibumu meninggal
engkau menangis sejadi-jadinya, seakan-akan engkau manusia yang tidak berilmu. Apa kata Imam Hasan Al-Basri? Yang kutangiskan ialah bukan ibuku yang meninggal, akan tetapi yang kutangiskan ialah hilangnya pintu surga di dalam rumahku. Apa maknanya? Boleh saja kita mengejar pintu surga yang ada di luar sana, sedekah, solat, puasa, silakan kejar pintu surga yang di luar sana. Tapi ingat, di dalam rumah kita ada pintu surga kita. Siapa itu? Ialah kedua orang tua kita. Siapa itu? Ialah ibu kita. Maka jangan sia-siakan pintu surga yang ada di rumah kita ketika ia masih ada. Jangan sampai ini menjadi penyesalan, sehingga ketika kita menjalani kehidupan pasti ada namanya kesusahan, dan tidak dapat dipungkiri salah satu penyebab kesusahan itu karena kedurhakaan kita kepada kedua orang tua kita. Maka pantaslah Rasulullah SAW bersabda di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, ridallahi fi ridha walidai, keridhaan Allah letaknya di dalam keridhaan kedua orang tua. Wa suhtullahi, dan kemurkaan Allah fi suhti walidaini, di dalam kemurkaan kedua orang tua. Ketika orang tuamu ridha dalam setiap langkahmu, maka Allah pun akan ridha dalam setiap langkah. Namun sebaliknya, ketika engkau membuat hati orang tuamu murka, maka pastikan ketika engkau menjalani kehidupan ada yang nama kesusahan, ada yang namanya kesusahan. Itu salah satu bentuk kemurkaan Allah kepada dirimu, kerana dirimu telah membuat murka kedua orang tuamu. Maka jangan sampai dia sia-siakan selagi surga itu masih ada di rumahmu, yaitu surganya orang tua kita. Hadirin rahimakumullah. Lalu bagaimana halnya ketika orang tua kita berbeda agama? Wajibkah kita untuk berbakti kepada keduanya? Allah Subhanahu wa taala menjawab di dalam surah Luqman ayat ke-15, dan jika keduanya mengajakmu untuk menyekutukan aku, kata Allah, untuk menserikatkan aku, kata Allah, maka Allah bilang fala tutikuma, maka janganlah kau ikuti keduanya. Kemudian walaupun kau tak ikuti keduanya, tapi Allah wajibkan wasahibhuma fid dunya ma'rufa, maka bersahabatlah kepada keduanya di dunia dengan baik. Sekalipun orang tua kita berbeda agama, Allah menjawab di dalam surah Luqman ayat ke-15, tetap wajib hukumnya kita berbakti kepada kedua orang tua. Maka pergaulilah mereka sebagaimana seorang anak dengan orang tuanya, seorang anak dengan ibunya, seorang anak dengan ayahnya. Jadi di dalam Islam yang namanya berbakti kepada kedua orang tua tidak ada pengecualian sekalipun berbeda agama. Maka hadirin sekalian, sama-sama kita jaga surga kita yang ada di dalam rumah kita, jangan sia-siakan. Lalu bagaimana halnya dengan orang tua yang telah tiada? Masih bisakah kita untuk berbakti kepada keduanya? Jawapannya ialah masih bisa. Yang pertama ialah yang kita lakukan sebagai wujud berbakti kepada kedua orang tua kita ialah doakan ia. Selipkan doa kedua orang tua di setiap solat kita. Kalau ia masih hidup, masih bisa kita beri pakaian, masih bisa kita beri materi untuk menyenangkan hatinya. Akan tetapi ketika ia di alam kubur, itu semua tidak berguna bagi dirinya. Apa yang ia harapkan? Salah satunya doa anak yang soleh. Maka senantiasa selipkan dalam solat kita untuk mendoakan kedua orang tua kita. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua ialah ketika kita bersedekah, jangan lupa sebutkan namanya.
Supaya apa? Supaya apa yang kita sedekahkan akan mengalir pahalanya kepada kedua orang tua kita. Dan ini termasuk salah satu bentuk berbakti kita kepada kedua orang tua kita. Yang ketiga ialah jalinlah tali silaturahim kepada sahabat-sahabatnya dahulu yang pernah ia jalin, kepada saudaranya-saudaranya dahulu yang pernah ia jalin. Maka ini pun termasuk dalam bentuk berbakti kepada kedua orang tua kita yang telah tiada. Dapat disimpulkan bahwasannya berbakti kepada kedua orang tua kita ialah merupakan sebuah takaran keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dapat kita simpulkan juga bahwasannya di masa pandemik ini merupakan salah satu teguran Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita atas begitu banyak salah dan hilaf kita laksanakan. Allah menegur supaya hambanya kembali kepada jalan ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus, yakni ketakwaan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwat tawwabur rahim.